Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tangaseng anak-anakku anelawa barang sehat-sehat jaki sepamanakang. Syukur kiri kereng Allah Ta'ala sabak masing nasari injiki kesehatan siagang kesempatan asibun tulu ilalam papilajarang bahasa daerah Mangkasara Rialo 1 tanggal 10 April ruasa abu 20 sere. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa daerah Makassar hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Semoga anak-anakku semua selalu sehat bersama keluarga dan tetap semangat dalam belajar. Dalam kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yang ada di halaman 69, bicara atau berbicara. Namun sebelum kita masuk materi, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku dapat menyebutkan contoh permainan tradisional Makassar. Yang kedua, anak-anakku dapat mengungkapkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermain. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat bermain tradisional dengan jujur dan objektif. Anak-anakku semua, materi kita di halaman 69, pakar kerenang atau permainan tradisional. Ada beberapa jenis permainan tradisional masyarakat Makassar yang sering dilakukan oleh anak-anak. Permainan selain berfungsi sebagai hiburan, juga merupakan pendidikan bagi anak-anak. Contohnya, mendidik anak untuk dapat bekerja sama, menanamkan kejujuran, kritik, menghargai kemenangan orang lain, bersikap sportif, dan masih banyak lagi. Anak-anakku semua, tentunya anak-anakku semua biasa meluangkan waktu untuk bermain, baik di sekolah ataupun di rumah. Bermain biasanya dilakukan untuk menghilangkan rasa lelah setelah beraktivitas atau setelah belajar. Nah, dengan bermain, anak-anakku dapat belajar untuk dapat bekerja sama dengan teman, menanamkan kejujuran pada diri sendiri, menghargai kemenangan teman, dapat bersikap sportif jika kalah dalam bermain. Masyarakat di Makassar mengenal berbagai jenis permainan, antara lain akunda-kunda, dara-daraeng, lumpak gata, gaja-gaja atau dende-dende, cangke, golo, santo, raga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang sudah ada di masa lampau dan hampir hilang di zaman yang sudah modern ini, di mana anak-anakku tentunya lebih suka bermain game di HP atau di gadget. Beberapa permainan tradisional yang mungkin biasa anak-anakku mainkan, yaitu contohnya yang pertama akunda-kunda. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua tim dengan menyusun akunda-kunda atau sejenis permainan yang menggunakan batu atau bola kecil. Biasanya dimainkan oleh dua tim dengan cara menyusun batu kecil, kemudian dilempar dengan bola atau bola kasti. Biasanya permainan ini disebut juga dengan bermain boi. Kemudian gata-gata atau bermain karet, biasanya dimainkan oleh anak perempuan yang disebut dengan lompat karet atau lambasena. Kemudian ada permainan dende-dende, biasanya dimainkan perorangan dengan membuat gambar di atas tanah dan menggunakan batu yang dilempar di atas gambar tersebut, yang dilakukan bergantian dengan cara melompat-lompat. Kemudian ada permainan cangke atau bermain cangkek yang menggunakan kayu yang dipotong, biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Kemudian ada permainan golo atau bermain sepak bola.
Permainan ini disukai oleh semua anak laki-laki. Kemudian ada permainan asanto, dilakukan oleh anak laki-laki atau anak perempuan dengan cara menyusun beberapa batu, kemudian dilemparkan untuk menguji ketangkasan dalam melempar. Dan masih banyak lagi permainan tradisional yang lainnya. Nah, anak-anakku semua, adapun hal-hal yang perlu dihindari dalam bermain. Yang pertama, sifat jekong atau curang, bale-bale atau suka berbohong, angale suali atau memihak satu teman, si gea-gea bertengkar atau berdebat, si pakkanai atau saling menghujat, si musuh-musuh saling bermusuhan, si imang atau saling mendendam, si bakji berkelahi, patoa-toai mencemooh, si cala-cala atau saling mencela. Inilah beberapa sifat yang harus dihindari dalam bermain. Kemudian ada pula hal-hal yang perlu anak-anakku perhatikan dalam bermain. Yang pertama, lambusu atau bersikap jujur atau lurus, adele bersikap adil, as-samaturu bekerja sama, ranu-ranu bersenang-senang, si pangaliki atau saling menghargai, si mengakui saling mengakui, barani berani, atau tojeng-tojeng bersungguh-sungguh. Nah, anak-anakku semua, inilah hal-hal yang anak-anakku perlu perhatikan dalam bermain bersama teman. Nah, setelah mengetahui beberapa hal yang harus dihindari dan harus dilakukan dalam bermain, anak-anakku tentu dapat menjawab pertanyaan di halaman 71. Apakah biasa atau latihan? Nomor sere, sa buki 5 contoh pakare karenang biasa ya nigaukang rimang kasara. Sebutkan 5 contoh permainan tradisional yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Makassar. Nomor 2, pakasingaraki sipa-sipa paraluan nililiang siagang nigaukang puna akarek karenaki. Jelaskan sifat-sifat yang harus dihilangkan dalam bermain dan sikap yang perlu dilakukan dalam bermain. Nah, tentunya anak-anakku dapat menjawab kedua pertanyaan ini sesuai dengan materi yang sudah kita uraikan tadi. Nah, baiklah anak-anakku semua, sampai di sini materi kita. Sampai bertemu di pelajaran minggu depan. Atau contoh jangki api lajara. Pakala biriki tahu tawata barang lompok kisalang jareki tahu amatu-matu ridalekan Allah Ta'ala. Di masa pandemi tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Jika keluar rumah patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.